ada orang tua laki-laki negan tengalo nandan sampai teng kalau kecari, Pak ikut dong Pak, saya mau ikut. Dia tidak menjawab, dia hanya menoleh dan melepaskan tangannya. Itu lagi ada tua-tua ibu-ibu ngandong kenceri sing baju cuma makaman selem nggak bawa penara kel kepekan. Dia kemana Bu, saya tidak tahu arah ini di mana. Dia tidak menjawab, hanya menoleh dan yang 4 orang ini serem-serem, gelap-gelap, selam-selam, bawa gimbal. Om Swastiastu, Semeton KJR 7 dimanapun Anda berada. Senang sekali Tiang Beli Kejur kembali menemani dalam obrolan Bali Niskalo. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan teman Tiang, Bro Yudi. Om Swastiastu, Bro. Om Swastiastu, Beli Kejur. Tetap semangat nih. Tetap semangat, ya. Betul sekali. Karena kita akan membahas sebuah topik yang cukup unik ya sekarang ini, karena ada pengalaman dari kemarin kita sudah membahas Aji Tibah atau Gusti Madi Smadi, salah seorang seniman Arjo yang pernah mengalami kecelakaan. Nanti kita simak dulu videonya. Bro, sebelum ngobrol, baik, ngopi dulu. Iya. Kopi Banyuatis, kopi original Bali. Kita paparkan dulu, dia pernah mengalami kecelakaan, kemudian koma, dikira sudah meninggal. Kemudian itu diceritakan pengalamannya dia dalam keadaan koma itu. Nah, itu masih kita menarik, nanti kita simak videonya, Bro. Nah, bagaimanakah ceritanya? Ini dia ceritanya. Jangan lupa dukung karya kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Lalu, komen dan share yang banyak agar kami lebih bersemangat dalam membuat video selanjutnya. Om Swastiastu, Semeton KJR 7 dimanapun Anda berada. Nama saya Gusti Made Sumati dari Desa Punggul, Kecamatan Iban Semala, Kabupaten Bandung. Nah, hari ini saya ingin bercerita tentang pengalaman Tiang. Nah, di mana saat itu Tiang mengalami, boleh dikatakan koma. Koma ini karena terjadi tabrakan yang begitu dahsyat sehingga membuat tak sadarkan diri. Sadarnya setelah 1 hari. Langsung karena tanpa tidak sadar tuh langsung saja sadarnya di rumah sakit. Berarti kita dari jatuh langsung dibawa ke rumah sakit. Saya tidak menceritakan masalah tabrakannya, tapi masalah tidak ingatnya. Tidak ingatnya begini. Di saat saya kehilangan kesadaran, mungkin itu yang disebut dengan di bawah alam sadar, yang tidak tahu, yang dia alami seperti ini. Kalau dibilang mimpi, enggak juga. Kalau dibilang nyata, juga enggak. Karena apa? Di saat itu, saya sendiri merasakan saya berada di suatu tempat. Tempatnya indah sekali. Bisakah Anda membayangkan bagaimana tempat itu, lapangan yang luas dengan rumputnya yang hijau, rata. Nah itu ada embun-embunnya masih menempel. Matahari bersinar di ufuk timur sekitar jam 8 pagi atau jam setengah 9 pagi itu. Sinar ada tapi tidak memanaskan. Akhirnya duduk sendiri di sana, tidak ada yang menemani, kanan kiri gak ada siapa-siapa.
menunggu dan menunggu entah siapa yang akan lewat. Ya. Untung saja karena tidak kepanasan di sana, duduk sendiri. Akhirnya beberapa saat datanglah ada orang tua laki-laki negan tengalo nandan sampai teng kalau kecari dia akan ke sawah. Siap jajagi dia, Pak ikut dong Pak, saya mau ikut. Dia tidak menjawab, dia hanya menoleh dan melepaskan tangannya. Lagi saya kembali ke tempat duduk yang semula. Itu lagi ada tua-tua ibu-ibu ngandong kenceri singo baju cuma mekaman selem nggak bawa penara kepekan dia mau. Lagi saya jajagi dia, ibu kemana Bu? Saya tidak tahu arah ini di mana. Dia tidak menjawab, hanya menoleh dan menempaskan tangannya. Beberapa kali seperti itu, akhirnya saya jenuh. Saya jenuh sendiri, kenapa saya di sini? Tak punya teman. Tidak ada yang mau menyapa. Lebih baik aku pulang aja. Akhirnya saya pulang dari sana beranjak. Belum sampai di rumah, masih di belakang rumah. Di Bali namanya Tebo. Nah, masih di Tebo, tersentak melihat ada jake pungkat medem. Nah, jake pungkat pohon enau yang roboh. Ada daunnya yang disebut dengan ronnya, ada doknya atau serabut-serabutnya itu. Ada buahnya dalam bentuk beluluk, ada belongkangannya, papahnya gede-gede itu. Ada 4 orang sudah mengambilnya. Ada yang ngambil beluluknya, ada yang ngambil belongkangannya, ada yang ngambil daun nenaunya, ada yang ngambil doknya. 4 sudah diambil itu semua. Datanglah saya. Saat itu ada yang lagi 1 dan yang 4 orang ini serem-serem, gelap-gelap, selam-selam, bawa gimbal, tidak tahu wajahnya karena agak nampak. Yang 1 lagi ngomong waktu saya datang, kembalikan yang punya datang. Mendengar kata-kata yang 1 ini, yang 4 lagi datang membawa dan mengembalikan. Semua itu beluluknya dikembalikan, doknya dikembalikan, enaunya dikembalikan, belongkangnya dikembalikan. Setelah dikembalikan, baru saya tersadar dari pingsan, artinya siuman. Setelah siuman, melihat keluarga pada menangis, baru saya pingsan sekan pingsan gitu, pingsan dari sakit, bukan pingsan dari koma tadi. Itu. Dan kepada Semeton KJR 7 hari ini, saya ingin menanyakan, apa sebenarnya itu? Apakah kita terlepas? Apakah kita masih ada dalam pikiran? Mohon. Tujuan saya menanyakan ini, semoga terutama saya dan keluarga, anak, istri selamat, panjang umur, dirgoyuso, tidak kekurangan apa-apa. Begitu juga Semeton KJR 7 dimanapun, agar selalu dalam keadaan sehat. Damogi wenten pikenohnya nih. Om Santi 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 Om. Buat kalian yang mempunyai pengalaman horor dan ingin dibahas dalam obrolan Bali Niskala, silahkan langsung DM di Instagram kami KJR7 Channel, atau bisa langsung menghubungi lewat WhatsApp di 085 85 89 83 588.
Nah, tadi kan kita sudah menyaksikan bagaimana Aji Tibah menceritakan bagaimana pengalaman dia saat koma itu, kemudian dia pergi ke suatu tempat yang sangat indah, sejuk, dibilangkan tadi matahari itu tidak panas tapi sejuk gitulah, indah. Gitu. Kemudian ada orang ditemuin kok tidak mengenal dia, bahkan tidak mau menyapa kan gitu tadi. Berlalu lalang gitu aja ya. Kemudian dicuekin dia, sehingga dia mau pulang kan tadi ceritanya kayak gitu. Kemudian dia mau pulang dan ketemu itu, apakah badannya dia itu seperti pohon enau itu diceritakan tadi, yang itu 4 saudaranya yang dilihat itu, atau gimana bro sebenarnya bro? Bisa dikupas sedikit? Ya, kita kupas saja ya. Menarik sekali ini. Ya, dalam keadaan tidak sadar, anggaplah dalam keadaan koma ya. Entar bro, apa itu disebut mati suri bro? Mati suri kan, kok mati suri kan ya bilang aja lah gitu ya. Kita kupas dulu perlahan dulu ya. Silakan bro. Ya, fenomena pengalaman Aji Tibah saat tidak sadarkan diri dan bahkan ke arah yang anggaplah kita bilang mati suri ya, gitu ya. Dianggap oleh tetangga itu menganggap sudah meninggal. Ya. Di mana itu adalah kan suatu perjalanan di alam maya ya, di alam awang-awang, di mana anggaplah alam yang kita ketahui kan gitu ya, alam entah berantah. Nah, di mana kalau kita paparkan dulu kalau tubuh kita ini terdiri dari 3 tubuh kan gitu ya. 3 tubuh ya, kita bahas sudah lewat, yaitu pertama tubuh badan kasar karena kita tubuh kita raga ya. Tubuh kita raga badan kasar kita disebut dengan stula sarira kan gitu. Kemudian lebih halus dari tubuh kasar kita disebut dengan sukma sarira. Sukma sarira ataupun sukma kita ini adalah fotokopian dari tubuh kita. Yang kemarin kan kita cerita kalau pas orangnya sudah meninggal tapi ada orang melihat dia lewat tadi kan. Begitu dah. Sukma sarira. Sukma sarira, kemudian ada antakarana. Antakarana itu dah badan jiwa roh. Roh itu di suksma sarira ya. Oh, di suksma dia. Kalau itu antakarana udah badan jiwa ya. Jiwanya Sudah menyatu dengan Sang Pencipta ya, Maha Kuasa. Nah, di mana fenomena seperti yang dialami Aji Tibah ini pasti dia menyangkut ke suksma sariranya, sukmanya di alam sukma ya. Sehingga masih ada alam-alam yang bentuknya alam-alam fisik yang masih dilihat oleh Aji Tibah, yang entah itu berbentuk fisik orang, entah itu ada bunga-bunga yang indah, kemudian ada matahari, ada alam-alam yang memang tidak bisa beliau ceritakan keindahannya kan itu. Bahkan itu dianggap sebagai surga. Ya, kan itu ada masih alam-alam fisik ya, memang di mana sukma ini mengembara kalau orang-orang yang menekuni ilmu kebatinan disebut dengan ngeraga sukma gitu nih. Ya, ngeraga sukma ataupun mengeluarkan dengan dia berjalan dengan sukmanya, badan-badan halusnya ini, badan-badan hantu ya, kita bilang badan hantu ya, karena fotokopian tubuh kita dijalankan ke alam-alam yang memang alam sukma, alam suksma ini ya, alam sukma, di mana alam magis lah kita bilang. Sehingga di sana banyak fenomena yang pasti ditemui seperti Aji Tibah tadi ya. Sehingga hanya saja nih ketika antara badan kasar dan antakarananya dia teringat, belum waktunya, berangkat ya, belum kembali. Makanya ini akan menarik dari sukmanya, ya. Sukmanya dari antakarana dan stula sarira dari badan kasar dan badan jiwa ini, dia menarik dari sukmanya lagi untuk masuk ke tubuh sehingga dia menjadi sadar kembali seperti semula gitu. Bro, apakah pengalaman ataupun wawasan seseorang itu, pengetahuannya tentang sastra, mungkin tentang pengetahuan umum, ikut dibawa ke dalam sukma itu, bro? Betul sekali. Kan orang itu menempa batiniahnya dia, menempa raganya. Kalau dia menempa raganya, dia kan akan memperkuat fisiknya, entah dia akan kebal nanti, entah dia akan terhindar dari energi yang sifatnya hal-hal lain. Kemudian yang mengontrol ini adalah sukmanya nih, sehingga ketika mempelajari hal-hal sifatnya spiritual, inilah melekat pada sukmanya ini, sehingga sukma ini secara tidak langsung akan mengontrol dari tubuh ini, entah dia menghindarkan dari segala macam bahaya ataupun mengingat satu hal-hal yang sifatnya
magis ya, magis, spirit gitu. Ya, sehingga akan connect antara sukma dan badan kasarnya, sehingga akan terekam dalam pikirannya. Itu yang menyebabkan Aji Tiba tadi itu melihat badannya seperti pohon enau, ya. Kemudian ada 4 orang itu mungkin dianggap sebagai catursana, kan betul itu. Sekali, ya. Berarti kan itu pengetahuannya Aji yang memang membantu untuk menarik kembali. Ya. Menarik kembali. Ya, mungkin catursana kan karena di Bali kan ada kaidah kebatinan ya, kemudian memang sudah dari ribuan tahun kita kenal disebut dengan sang catursana ya, yang memang diajak saat orang itu lahir ya. Nah, di mana catursana ini sangat diyakini adalah nyawa papatnya yang memang menjaga seseorang dari lahir, semenjak lahir, sebelum lahir, lahir dan berangkat. Nah, berarti Aji itu karena belum waktunya dia, sehingga dia kembali. Bro, sebenarnya kita sedikit ini ngomongin tentang mati suri. Memang sebenarnya mati suri itu ada atau enggak selalu? Apakah ada orang yang mati suri atau bagaimana? Apa semua seperti tadi? Iya. Banyak orang mengalami mati suri ya. Mati suri banyak yang dalam keadaan koma kemudian dianggap mati suri kan gitu. Sehingga kan belum mati total kan. Ya belum total ya, sehingga masih ingat-ingatan dari pikiran itu masih dia melekat, sehingga itu yang menjadi halusinasi ataupun bayang-bayangan mereka pada saat-saat mati suri tersebut ya, menemukan hal-hal alam-alam yang memang sebelum dipikirkan ataupun lain-lainnya. Kalau dilihat secara ilmiahnya, apakah mungkin kalau denyut nadi sudah berhenti tiba-tiba datang lagi, atau sebenarnya itu masih ada tapi tidak kelihatan atau gimana bro? Makanya ada postmortem ya. Kan ada tanda-tanda kalau memang orang itu meninggal kan harus kriteria sudah ada ya, bukan dari denyut nadi aja kan. Ada hal-hal yang memang entah itu detak jantungnya, kemudian hal-hal yang mendukung lainnya, kan itu harus diperkuat juga ya. Nah kalau entah denyut nadi hilang sebentar kemudian ada lagi, kan itu juga fenomena sebenarnya, fenomena entah itu mati suri, entah lain, tergantung dari tubuh orang tersebut. Makanya kalau di rumah sakit ada orang meninggal itu setelah sekian jam baru boleh di formalin atau gimana kan itu dia. Ya, betul sekali. Jadi kalau sudah formalin langsung hidup kan mumi ini. Jadi bro, tentang pengalamannya Aji Tiba tadi, kembali kita ke bagaimana dia bisa memasuki alam yang seolah-olah itu alam yang indah, alam surga. Itu berarti itu alam pikirannya dia atau gimana bro? Ya, ini biasanya alam-alam tersebut tercipta dalam pikirannya. Disebut dalam beberapa konteks sastra kebatinan itu adalah disebut dengan awang wung gitu ya. Awang wung di mana alam itu adalah alam sunio. Sunio ini tercipta dari konteks pikiran mereka, tergantung dari di mana mereka berada, tempat tersebut, kemudian sejauh mana daya imajinasi spiritualnya kan, sehingga setiap orang di lain daerah akan memvisualisasikan beda ya. Ya, jadi seperti itu apa yang kita saksikan tadi, pengalaman dari Aji Tiba sudah dikupas oleh Bro Yudi. Nah, bagaimana pengalaman yang mungkin kita anggap sebagai mati suri, tapi sebenarnya itu adalah sukma sarira yang berangkat menuju ke alam-alam di bawah sadar ya. Betul sekali. Nah bro, karena waktu kita sudah habis, kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi ada manfaatnya. Kita akhiri sampai di sini dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.